Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amda Rizky Kodaryani, NIM C1C018006. Saya dari kelas R10 akuntansi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian keuangan. Akhir-akhir ini, keterbatasan dalam akuntansi menjadi luas karena permintaan atau kebutuhan dan teknologi baru atas bagian yang selama ini dicari oleh pemakai akuntansi sebagai bentuk dukungan dalam pelaporan akuntansi. Setiap klien membutuhkan suatu dukungan untuk perancangan dan penerapan sistem-sistem pengendalian keuangan. Pada kesempatan ini akan dibicarakan masalah-masalah yang terkait dengan topik pengendalian dan dampak dari desain serta implementasi dari sistem pengendalian keuangan. Pembahasan pertama kita yaitu mengenai pentingnya manajemen, yang kedua mengenai fungsi dari keuangan, yang ketiga definisi pengendalian keuangan, yang keempat pengendalian terpadu, yang kelima yaitu faktor-faktor kontekstual, yang keenam pertimbangan-pertimbangan rancangan, yang ketujuh pengendalian dalam era pemberdayaan, yang kedelapan yaitu penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-12. Radio dan televisi menyajikan cerita-cerita dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, pengambil alihan perusahaan, dan berbagai jenis restrukturisasi perusahaan. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi pada pasar keuangan. Fungsi keuangan. Tujuan manajer keuangan adalah membuat rencana guna memperoleh dan menggunakan dana serta memaksimalkan nilai organisasi. Beberapa kegiatan yang terlibat yaitu yang pertama, dalam perencanaan dan peramalan, manajer keuangan berinteraksi dengan para eksekutif yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan perencanaan strategis umum. Yang kedua, manajer keuangan harus memusatkan perhatiannya pada keputusan investasi dan perhitungan-perhitungan biaya serta segala hal yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, manajer keuangan harus bekerja sama dengan manajer lainnya agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Yang keempat, manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar uang dan pasar modal. Dilema pengendalian. Beberapa tahun lalu, suatu perusahaan menghasilkan produk baja yang didirikan oleh 3 orang pemilik untuk menyediakan produk-produk spesial dengan metode produksi berdasarkan komputer. Perusahaan mereka mengkhususkan diri pada fabrikasi baja, mengutamakan desain inovatif dan berkualitas tinggi. Definisi pengendalian keuangan. Yang pertama, umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Fokus utama dalam pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang-orang yang ada dalam organisasi dan bukan pada mesin. Aplikasi mekanikal dari pengendalian seperti termometer yang mengendalikan temperatur tubuh lebih menekankan kepada sifat mekanikal daripada sifat perilaku. Yang kedua, perluasan konsep-konsep tradisional konsep. Konsep-konsep pengendalian dalam akuntansi seringkali berarti hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Ketika sistem pengendalian dirancang secara tepat untuk menghasilkan informasi yang akurat dan andal. Pengendalian terpadu. Untuk bisa menjadi pengendalian yang komprehensif, suatu sistem pengendalian seharusnya mencakup aktivitas perencanaan, operasional, dan fungsi umpan balik. Perencanaan. Aspek-aspek terpenting dari proses penetapan tujuan adalah dasar dari organisasi dan komunikasi. Masalah pokok dari perencanaan dapat menjadi kunci pengendalian yang efektif. Operasi. Pengendalian operasi merupakan suatu proses perantara dan proses perbaikan terhadap aktivitas-aktivitas operasi selama proses implementasi atas rencana-rencana manajemen. Yang ketiga yaitu umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Yang keempat, interaksi pengendalian. Untuk menciptakan kumpulan yang besar, jika suatu organisasi dapat menghubungkan subsistem pengendalian dengan baik guna mendukung perencanaan, operasi, dan umpan balik. Faktor-faktor kontekstual. Yang pertama, ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan juga suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Yang kedua, stabilitas lingkungan. Stabilitas dari lingkungan eksogen dapat dilihat dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk-produk yang memerlukan suatu tanggapan. Yang ketiga, motif keuangan.
Keberadaan motif keuntungan tentunya bukanlah suatu penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Yang keempat, faktor-faktor proses. Telah diketahui bahwa tujuan proses terhadap pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam desain pengendalian. Pertimbangan-pertimbangan rancangan. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan pertimbangan-pertimbangan rancangan. Yang pertama, antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang terpenting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan apakah suatu hasil itu baik atau buruk. Yang kedua, pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan adalah suatu hal yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Para manajer melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan yang seringkali dihadapkan pada satu atau lebih dilema bisnis. Suatu tantangan yang lebih logis dan lebih menimbulkan ketegangan. Yang ketiga, relevansi dengan teori agensi. Teori agensi menyangkut persoalan biaya di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan-keputusan tertentu bersifat tidak nyata atau dipengaruhi secara bersama agar dapat menjadi tidak nyata. Pengendalian dalam era pemberdayaan. Para manajer cenderung mengartikan pengendalian secara sempit, seperti mengukur kemajuan terhadap rencana untuk menjamin pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Suatu sistem pengendalian diagnostis hanya merupakan salah satu unsur dari pengendalian. Tiga unsur lainnya yang sama penting dalam lingkungan bisnis dewasa ini adalah sistem kepercayaan, sistem batasan, dan sistem pengendalian iteratif. Penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Secara kolektif, keempat jenis pengendalian tersebut disusun dalam kekuatan yang saling mendukung. Karena organisasi menjadi lebih kompleks, para manajer akan selalu berhubungan dengan kesempatan dan kekuatan kompetitif yang bertambah serta penurunan dalam waktu dan perhatian untuk mencapai keuntungan dari inovasi dan kreativitas yang tidak dapat dicapai dengan mengorbankan pengendalian. Baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.